Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trimika Handrasari dari jurusan Teknologi Laboratorium Medik Politeknik Kesehatan Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang blocking atau embedding, mikrotom, dan pewarnaan. Blocking atau embedding merupakan proses untuk mengeluarkan cairan pembening dari jaringan dan digantikan dengan parafin. Jaringan ini harus terbebas dari cairan pembening karena nantinya akan mengkristal dan sewaktu dipotong, yaitu dipotong jaringan akan mudah robek. Berdasarkan metode prosesnya, yaitu jaringan akan dibenamkan di larutan parafin selama 3 kali dan dalam jangka waktu tertentu sambil dipanaskan agar parafinnya tidak membeku. Dan di sini ada prinsip dari embedding, yaitu prinsip blocking. Jaringan yang telah di-embedding ditanam dalam blok parafin, dicetak dengan menggunakan alat tertentu pada suhu tertentu. Nah, di sini ada prosedur kerjanya, yaitu keluarkan jaringan yang telah di-embedding bersamaan dengan nomor laboratorium dengan menggunakan pinset. Selanjutnya, tata dan tekan jaringan di atas logam persegi. Kemudian sambungkan logam L di sekeliling jaringan hingga membentuk cetakan blok kubus. Tambahkan parafin, air atau suhu 60 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius ke dalamnya. Setelah agak dingin, tempelkan nomor laboratorium pada permukaan atas blok. Lepaskan cetakan logam L jika blok telah dingin dan mengeras. Yang terakhir, masukkan blok ke dalam air es. Lalu kemudian di sini ada mikrotom. Mikrotom adalah suatu alat berpresisi tinggi sehingga harus diperlakukan secara hati-hati. Alat ini digunakan untuk menyayat jaringan sebelum ditempelkan ke atas permukaan slide. Beberapa penggunaan mikrotom yaitu untuk mikroskop cahaya. Material pertama-tama difiksasi dan dibekukan atau dibenamkan ke dalam parafin. Bagian-bagian setebal 3-20 mm biasanya diiris dengan pisau baja. Untuk mikroskop elektron, fiksasi diikuti dengan pembenaman dalam resin seperti araldine. Bagian-bagian diiris dengan pisau gelas atau pisau intan ultramikrotom setebal 2-100 nanometer. Secara umum, suatu mikrotom memiliki bagian-bagian terpenting sebagai berikut, yaitu skala pengatur ketebalan. Syaratnya biasanya terdapat di bagian kanan atas badan mikrotom. Skala ini dapat digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan ketebalan sayatan yang diinginkan. Pisau mikrotom merupakan komponen yang bisa menentukan kualitas sayatan. Pegangan blok jaringan merupakan komponen yang menghubungkan mikrotom dengan blok jaringan yang hendak disayat. Kemudian pengatur jarak berfungsi untuk mengatur blok jaringan dengan mata pisau. Pewarnaan adalah proses pemberian warna
pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur jaringan menjadi kontraks dan dapat diamati menggunakan mikroskop. Pewarnaan biasa yang digunakan secara rutin adalah pewarnaan yang dapat memulai inti dan sitoplasma serta jaringan penyambung, yaitu pewarnaan hematoksilin eosin. Prosedur pengecetan histologi hematoksilin eosin yaitu deparafinisasi preparat yang telah kering dalam silol sebanyak 3 kali atau masing-masing selama 10-15 menit. Masukkan ke dalam alkohol 96% sebanyak 2 kali, masing-masing selama 5 menit. Cuci dengan air mengalir sampai alkohol hilang. Masukkan ke dalam cat hematoksilin selama 7-10 menit. Cuci dengan air mengalir sampai tidak luntur. Celupkan ke dalam HCl sebanyak 2 kali celup untuk dekolorisasi. Dan cuci kembali dengan air mengalir. Rendam di dalam air sebentar sampai warna menjadi biru. Masukkan ke dalam cat eosin selama 3-5 menit. Cuci dengan air mengalir. Masukkan ke dalam larutan alkohol 1. Masukkan ke dalam larutan alkohol 2. Cuci dengan air mengalir. Tekan preparat dengan kertas, lap dengan kapas. Masukkan ke dalam tekan kembali preparat dengan kertas, lap dan kapas. Kemudian yang terakhir lakukan mounting dan diberi nomor laboratorium. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.